Selamat siang. Hari ini kita akan menyelesaikan chapter yang berikutnya dari dasar rangkaian elektronika. Kita sudah menyelesaikan semikonduktor dioda, kemudian aplikasi dioda, BJT biasing, dan hari ini kita akan masuk ke chapter yang ke-6, field effect transistor. Dan itu merupakan materi UTS. Jadi untuk UTS kita sudah mengujikan di kuis pertama, yaitu semikonduktor dioda dan dioda application. Kemudian untuk UTS ada sisanya dari BJT, DC biasing BJT, dan FET. Kemudian nanti setelah UAS kita punya ini 3 chapter, yaitu BJT AC analysis, kemudian chapter 7 FET biasing, dan chapter 8 FET amplifier. Oke, sekarang kita masuk ke chapter yang ke-6, yaitu FET atau field effect transistor. Jadi kita sudah belajar tentang BJT. Jadi BJT adalah bipolar junction transistor atau current control device. Jadi kalau Anda perhatikan di BJT itu arus IC, arus di kolektor dikontrol oleh arus di base. Sementara di FET dia disebut dengan voltage control device. Jadi yang mengontrol adalah tegangan. Jadi perbedaan antara BJT dan FET adalah kalau BJT dia impedansinya tinggi karena tidak ada arus yang boleh mengalir melalui gate. Sementara BJT dia sangat sensitif terhadap perubahan sinyal yang masuk. Jadi karena sangat sensitif terhadap perubahan sinyal yang masuk, biasanya AC voltage gain-nya untuk BJT itu lebih tinggi dibandingkan dengan FET. Tetapi FET lebih stabil temperaturnya dibandingkan dengan BJT, dan FET biasanya lebih kecil, sehingga dalam banyak IC, terutama untuk misalnya untuk amplifikasi sinyal di frekuensi tinggi maupun amplifikasi sinyal RF dan seterusnya, kita lebih banyak menggunakan FET dibandingkan dengan BJT. Oke, ada 3 jenis FET. Yang pertama adalah GFET atau junction FET, kemudian MOSFET, metal oxide semiconductor, terbagi menjadi 2 tipe, depletion type sama enhancement type, dan yang ketiga adalah MESFET atau metal semiconductor FET. Nah, di antara 3 tipe FET ini yang paling banyak digunakan dan paling populer adalah MOSFET, baik itu depletion type maupun enhancement type. Oke, yang pertama kita akan mulai ke GFET. Jadi konstruksi dari GFET seperti ini. Kita punya 3 terminal, sama seperti BJT punya 3 terminal, yaitu source, emitter, dan kolektor. Kalau di FET kita punya 3 terminal, yaitu gate, source, dan drain. Nah, gate itu untuk BJT sama seperti base kalau di BJT. Source itu sama seperti emitter, dan drain itu sama seperti kolektor. Ini kolektor kalau di BJT. Oke, jadi N-channel FET adalah yang menjadi channel penghubung antara drain dengan source itu adalah N. Jadi kita punya N type, P type, P type. Jadi yang menjadi penghubung channel antara drain dengan source itu adalah N. Oleh karena itu, analogi FET, baik itu GFET, MOSFET, MESFET itu seperti ini. Jadi kita punya source di sini, kita punya gate, dan kita punya drain. Aliran arus atau aliran aliran arus atau aliran hole dan elektron itu dari source ke drain, yang mengontrol adalah gate. Semakin besar gate-nya dibuka, maka aliran elektron maupun hole itu semakin besar, arusnya semakin besar. Tapi semakin kecil gate-nya dibuka, maka semakin kecil. Nah, yang bisa mengontrol gate adalah tegangan di gate atau VG. Jadi VG itu akan mengontrol arus yang datang dari drain dan source. Oke, saat VGS-nya sama dengan 0 dan VDS-nya dia punya suatu nilai yang positif seperti ini. Jadi VDS, tegangan antara drain ke source, ini kita hubungkan dengan satu baterai. Di sini dia punya nilai tegangan positif, dan VGS-nya kita hubungkan dengan 0. Jadi VGS ini kan G, ini S. Jadi di sini tegangan antara gate dengan source kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan 0 volt.
Maka yang terjadi adalah timbul depletion region antara channel N dengan P. Kenapa timbul depletion region? Karena ketika kita berikan tegangan antara drain ke source, berarti elektron itu bisa mengalir ya, bisa mengalir. Dalam hal ini dari source ke drain atau arus, berarti kebalikannya dari drain ke source ya. Karena ada aliran elektron di N channel, maka menyebabkan hole yang ada di p-type itu tertarik ke channelnya, sehingga timbullah depletion region di sini, di sekitar channel antara p-type dengan n-type. Oke, jadi sebelum diberikan catu di sini, maka seperti ini. Ketika udah diberikan catu, sebelum diberikan catu, maka ada depletion region tapi sangat kecil karena elektron tidak mengalir di sini. Ini tidak ada aliran elektron. Ketika kita berikan tegangan antara drain ke source, maka elektron bisa mengalir sehingga konsentrasi muatan di channel itu menjadi besar, sehingga timbullah depletion region yang semakin besar. Nah, besarnya depletion region itu tergantung dari besarnya tegangan yang diaplikasikan antara drain ke source. Kenapa? Karena semakin besar tegangannya, maka muatan yang mengalir di antara titik itu, di antara titik tegangan itu semakin tinggi. Kita lihat di sini adalah 0 volt. Depletion region-nya paling kecil, di sini 1 volt dan di 1,5 volt. Di 1,5 volt depletion region sangat besar karena di situ muatan yang mengalir paling besar, sehingga dia akan menarik banyak hole, sehingga hampir berdekatan antara channel di p-type sebelah kiri di sini, antara gate yang sebelah sini dengan gate yang sebelah sini hampir bertemu. Oke. Nah, ini adalah ketika kita kasih VGS-nya 0, maka dia akan naik saturation levelnya, berapapun nilai VDS-nya. VDS-nya semakin besar, awalnya VDS-nya kecil, maka arusnya yang mengalir juga kecil. Ketika VDS-nya semakin besar sampai titik tertentu disebut dengan VP atau pinch off. Pinch off itulah ketika akhirnya depletion region antara p-type yang di sini, p-type di sini dan di p-type di sini bertemu, maka dia pinch off. Ketika udah pinch off, maka arus yang mengalir udah konstan, tidak bisa naik lagi. Maka itu terjadi ketika VP. Jadi ketika tegangan VDS sama dengan VP, VDS sama dengan VP atau V pitch off, maka arusnya ID-nya dia saturasi. Oke, ini adalah tegangan ketika pinch off, VGS sama dengan 0 dan VDS sama dengan VP, maka yang terjadi adalah arusnya saturasi, dilihat dengan menggunakan grafik ini. Oke, kemudian setelah kita berikan, misalnya kita berikan variasi tegangan VGS, kita lihat ketika VGS-nya sama dengan 0, maka arusnya paling besar di sini ya, arus saturasinya paling besar. Ketika VGS-nya kita kecilkan jadi minus 1 volt, minus 2 volt, minus 3 volt, minus 4 volt, ternyata jumlah arus saturasinya akan semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita lihat ketika terjadi tegangan negatif di sini, ini tegangan negatif, maka hole itu tidak lagi hanya tertarik ke channel, tidak hanya tertarik ke sini, tapi juga dia akan ketarik ke polaritas negatif di sini. Sehingga besarnya depletion region di sini tidak sebesar ketika VGS sama dengan 0. Artinya arus yang mengalir juga tidak bisa sebesar ketika VGS-nya sama dengan 0. Demikian juga ketika VGS-nya semakin negatif, maka semakin kecil muatan yang bisa mengalir, sehingga arus saturasinya juga akan semakin kecil. Oke, kemudian besarnya ketika VDS kurang dari VP, maka yang terjadi tadi adalah belum saturasi ya, masih linear region. Maka kita bisa menghitung berapa nilai RD atau drain resistance. Drain resistance itu adalah nilai resistansi di drain ke source, RDS ya, antara drain ke source, maka RD sama dengan R0 dibagi 1 minus VGS dibagi VP kuadrat. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk GFET juga punya nilai breakdown region. Ketika nilainya itu udah di atas, ketika nilainya dia
Ini untuk P channel ya. Kalau ini tadi N channel ya. Ini untuk P channel. Ketika nilainya di atas satu nilai tertentu dari VDS-nya, maka breakdown sehingga arusnya menjadi sangat besar, tidak bisa dikontrol lagi oleh nilai VGS. Nah, oleh karena itu untuk penggunaan JFET kita biasanya melihat jangan sampai JFET itu tuh sampai ke posisi breakdown. Artinya udah tidak bisa lagi dikontrol arusnya, menyebabkan JFET bisa tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, ini karakteristik JFET-nya, IDS-nya sama dengan 6 mA. Jadi IDSS itu saat VGS-nya sama dengan 0. IDSS sama dengan 6 mA dan VP-nya sama dengan plus 6 volt ya, sekitar di sini ya VP-nya. Jadi ketika sini maka dia udah mulai saturasi. Oke, ini simbolnya. Yang pertama ini untuk N channel. Ini untuk P channel. Maka N channel ini masuk ya, ini panahnya masuk, kemudian IDS-nya turun ke bawah. Kalau P channel dia panahnya keluar, ID-nya ke atas. Maka ini summary untuk JFET, maksimum current, arus yang maksimum yang bisa diterima oleh JFET atau IDSS tadi terjadi saat VGS-nya sama dengan 0 dan VDS-nya lebih besar atau sama dengan VP. Kemudian saat VGS-nya kurang dari pinch off level, ya maka drain current-nya adalah 0. Lihat gambar 615B. Ini ketika VGS-nya kurang dari atau sangat negatif dibandingkan dengan pinch off level. Maka untuk beberapa nilai VGS dari 0 sampai pinch off level, arusnya bisa bervariasi antara IDSS dan 0 ampere. Nah, bisa seperti ini ya, ketika VP lebih besar sama dengan VGG, lebih besar sama dengan 0 ampere, 0 volt, maka ID-nya juga akan bervariasi dari 0 mA sampai IDSS. Kita bisa lihat di grafik yang ini ya. Nah, ini di sini. Ketika VGS-nya bervariasi, maka nilai arusnya ini dari 0 sampai IDSS. Ini kan IDSS. Ketika VDS-nya IDSS VGS-nya sama dengan 0, maka di sini adalah variasi arusnya. Oke. Nah, kalau BJT itu disebut dengan current control device, maka IC sama fungsi dari IB atau beta kali IB. Sementara di JFET, maka ID sama dengan voltage control device. Maka ID sama dengan IDSS dikali 1 minus VGS minus VP kuadrat. Yang menjadi control device-nya adalah VGS kan. VP konstan. Ya, karakteristik device-nya IDSS juga konstan. Maka untuk menentukan ID adalah kita lihat untuk mengontrol nilai VGS-nya. Sementara kalau di BJT, kita mengontrol nilai IC berdasarkan IB-nya. Betanya konstan, IB-nya yang bisa kita kontrol. Oke, di gambar 617 kita bisa plot. Tadi kan ini plot grafik IDSS ya. Jadi IDSS terjadi ketika VGS-nya sama dengan 0, kemudian dia tercipta atau bermula ketika VDS-nya sama dengan VP. Oke. Nah, saat VGS-nya sama dengan 0, maka ID sama dengan IDSS. Kita bisa di grafik sebelah kiri, ini saat VGS-nya sama, ini sebelah sini adalah VGS terhadap IDS. Kalau sini VDS terhadap IDS. Kalau VGS terhadap IDS, ketika VGS-nya sama dengan 0 di sini, maka IDS sama dengan VP. Dan ID saat VGS sama dengan VP di sini, VGS sama dengan VP, maka ID sama dengan 0 mA. Oke, maka kalau kita masukkan ke persamaan ketika VGS-nya sama dengan 0, masukkan ke sini, ini VGS-nya sama dengan 0, ke Shockley, persamaan Shockley, maka kita dapat ID sama dengan IDSS. Dan yang kedua, saat VGS sama dengan VP, ID sama dengan 0. Kemudian saat VGS-nya sama dengan min 1, maka kita juga bisa masukkan VGS sama dengan min 1, tadi VP-nya sama dengan min 4 ya. Maka kita dapat ID-nya sama dengan 4,5 mA. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan, kalau tadi kita menentukan ID dari VGS dan VP. Kalau kita bisa dibalik dengan menggunakan dibalik persamaannya, maka kita bisa menentukan VGS sama dengan VP dikali 1 minus akar dari ID dibagi DSS. Sehingga kalau kita tes nilainya, VGS sama dengan, misalnya saat arusnya 4,5 mA, berapa VGS-nya? Min 4, VP-nya dikali 1 minus akar 4,5 mA dibagi DSS, 8 mA. Dapat nilainya min 4 kali 1 minus 0,75. Berapa? Min 1 volt ya. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat untuk membuat grafik karakteristiknya, yang pertama kita lihat adalah ketika VP dibagi 2. Nah, ketika VGS-nya itu sama dengan VP dibagi 2. Ini VGS-nya sama dengan VP dibagi 2. Maka kita dapat ID-nya sama dengan IDSS dibagi 4.
Kemudian saat IDSS dibagi 2, ID-nya berapa nilainya? Maka IDSS dibagi 2, maka VGS-nya sama dengan 0,3 VP. Nah, ini adalah summary-nya. Ketika VGS-nya 0, ID-nya sama IDSS. Sama VGS-nya 0,3 VP, IDSS dibagi 2. 0,5 VP, IDSS-nya dibagi 4. Dan VGS sama dengan VP, ID-nya sama dengan 0 mA. Maka dari ini, kalau misalnya diketahui VP-nya, misalkan VP diketahui dari karakteristik soalnya, maka kita bisa menentukan berapa nilai ID-nya dan IDSS diketahui. Maka kita bisa membuat grafik ini. Yang pertama adalah ketika tadi VGS-nya 0 di sini, maka ini ID sama IDSS. VGS-nya VP sama dengan VP, maka ID-nya 0 di sini ya. Kemudian saat 0,3 VP, 0,3 VP berarti berapa? 0,3 kali 6. Maka 0,3 kali 6 1,8 ya. Ya. 1,8 0,3 kali 6 maka IDSS dibagi 2, maka IDSS-nya 6. Di sini kan 1,8 ya. Di sini titik ini. Kemudian yang ketiga VP dibagi 2, 0,5 VP, maka IDSS dibagi 4 sama dengan ini. VP dibagi 2, VP-nya min 6 dibagi 2 min 3, IDSS dibagi 4, 12 dibagi 4, 3. Maka kita hubungkan titik-titik ini. Maka kita dapat karakteristiknya. Nah, misalnya contoh soal di titik example 6.1, gambar transfer kurva IDSS sama dengan 12 mA dan VP sama dengan minus 6. Maka yang pertama IDSS 12 mA, maka VGS sama dengan VP, itu 0 volt. ID sama dengan 0 mA, VGS sama dengan VP. Maka dengan kemudian yang nilai yang lain kita tentukan dari karakteristiknya. Oke, karakteristiknya VGS sama dengan VP dibagi 2, maka arusnya IDS dibagi 4. Maka saat VGS-nya min 3 volt, ID-nya sama dengan 3 mA. Kemudian saat IDSS dibagi 2, VP-nya sama dengan VGS-nya sama dengan 0,3 VP, maka IDSS-nya 6 mA, VP-nya min 1,8. Dari situ kita bisa bikin grafiknya seperti ini. Jadi ini soalnya, maka kita dapat grafiknya seperti ini. Kemudian ini contoh yang lain, Anda juga bisa membuat gambar untuk contoh ini. Pertama kali yang perlu Anda ingat, Anda harus ingat ini ya, ingat ini. Untuk menentukan 4 titik itu, 4 titik di kurva. Setelah itu Anda hubungan kurvanya, Anda dapat karakteristiknya. Ini adalah beberapa spesifikasi dari GFET. Biasanya kita punya VDS, ini VDS, ini VGS, kemudian gate current berarti IG, PD berarti maximum power dissipation, kemudian gate source cut off dan seterusnya. Nah, nilai PD maksimum power di drain adalah VDS dikali dengan ID. Nilainya nggak boleh lebih dari karakteristiknya. Oke, ini instrumentasi biasanya nanti diajarkan ketika praktikum ya. Oke, ini adalah perbandingan antara GFET dengan BJT untuk menentukan arus. ID sama dengan karakteristiknya tadi seperti ini. Kalau BJT, IC sama dengan beta kali IB. ID sama dengan IS, IC sama dengan IE. Ya, IG sama dengan 0 ampere dan VB sama dengan 0,7 volt. Kemudian setelah kita GFET, maka berikutnya adalah MOSFET. Jadi MOSFET terbagi menjadi 2 tipe, depletion type MOSFET dan enhancement type MOSFET. Kalau depletion type MOSFET, ini drain, ini source, dan ini gate ya, yang warna hitam, gate. Maka tadi lihat channel itu antara drain dengan source. Ketika kita bicara N channel, berarti yang jadi channelnya adalah N. Nah, depletion type channelnya udah dibangun duluan, jadi dibangun di awal. Jadi ini channelnya nih yang saya warnai, arsir warna merah, ini channelnya N. Oke, kemudian antara gate dengan channel dibatasi dengan insulator. Jadi ada high impedance di sini sehingga arus dari gate nggak bisa masuk ke channel. Maka yang timbul di situ hanya tegangan antara gate dengan source atau dengan channel. Oke, maka dia disebut dengan MOSFET. Ini oxide, dan ini semuanya adalah semiconductor. Jadi metal oxide semiconductor. Nah, kemudian
basic operation-nya sebenarnya intinya adalah kita ingin mengalirkan arus dari drain ke source atau elektron di sini dari source ke drain. Yang pertama kita set ketika nilai VGS-nya sama dengan 0 ya. Ketika VGS-nya sama dengan 0, kemudian VDS-nya kita berikan variasi di sini. Ketika variasi seperti ini, maka elektron itu bisa mengalir karena kita kasih tegangan ya, tegangan di sini. Kita kasih tegangan antara drain ke source, maka elektron bisa mengalir melalui channel. Channelnya udah terbentuk tadi di awal. Maka ketika VGS-nya sama dengan 0, arus atau elektron bisa mengalir secara maksimum di bawah gate. Karena kita tidak ada pengaruh VGS di situ. Maka kita lihat grafiknya adalah yang ini. VGS sama dengan 0, maka arusnya sama dengan IDSS. Nah, untuk depletion, nanti MOSFET ada dua, depletion mode sama enhancement mode. Kalau depletion mode di kurva karakteristik ini akan dilihat dia mirip seperti GFET, ada di sebelah kiri. Sementara enhancement mode nanti ada di sebelah kurva sebelah kanan dari 0. Maka IDSS VGS sama dengan 0. Nah, ketika kita turunkan VGS sama dengan min 1 lebih negatif, maka yang terjadi adalah, ini misalnya di sini jadi min 1 ya, min 1 volt. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah P, ya, P-type, hole yang ada di sini, di P sini, itu akan tertarik oleh ini, tegangan negatif di sini. Sehingga muncul depletion region di sini, ya, muncul depletion region di antara P dengan tegangan VGS min 1 volt. Artinya apa? Artinya jalur antara drain ke source semakin kecil. Sehingga arus di situ yang mengalir juga akan semakin kecil. Maka perhatikan ketika tegangannya semakin negatif di sini, maka depletion region-nya semakin besar menutup jalur antara drain ke source atau channel di bawah gate sehingga arus nggak bisa mengalir, dan ketika pinch off artinya nutup semuanya, maka arus sama sekali tidak bisa mengalir dengan VGS sama dengan VP sama dengan min 6 volt. Maka arus sama dengan 0 ketika VGS-nya sama dengan VP. Ini seperti tadi arus maksimum atau IDSS ketika VGS-nya sama dengan 0. Maka ini adalah grafiknya, ini depletion mode yang kita bicarakan sekarang. Enhancement mode nanti kita bicarakan setelah ini. Jadi depletion mode-nya MOSFET itu mirip dengan GFET, hanya beda konstruksinya. Kalau GFET seperti ini GFET ya, gini ya. Ini gate, ini drain, ini source. Kalau MOSFET seperti ini. Oke, ini yang saya ceritakan tadi, ada rekombinasi antara P channel dengan gate, ini P dengan gate. Ketika dikasih negatif, maka semakin besar depletion region sehingga channelnya tidak tertutup, ya, channelnya akan tertutup sehingga arus nggak bisa mengalir secara maksimum. Nah, soal di sini sketch gambar kurva karakteristik dari N-channel depletion MOSFET saat IDSS sama dengan IDS sama dengan 10 mA dan VP sama dengan min 4. Tadi ketika VGS sama dengan 0, maka ID sama dengan IDSS sama dengan 10 pada titik ini ya. Dan yang kedua, saat VP sama dengan VGS sama dengan VP, maka arusnya sama dengan 0 di titik sini. Oke, kemudian saat IDSS dibagi 2, kita masukkan ke persamaan Shockley yang sama. VGS dibagi 2 atau VP dibagi 2, maka kita dapat 2,5 mA. Maka VP dibagi 2, IDSS-nya dibagi 4 di sini ya. Nah, dapatnya segini, ini VP-nya dibagi 2. Kemudian saat VP-nya dibagi 3, 0,3 VP, maka IDSS dibagi 2. Kemudian kita bisa masukin ke ke kurva yang berikutnya. Kalau misalnya kita ragu dengan 4 titik ini, kita sudah bisa hubungkan sebenarnya seperti GFET. Kalau kita ragu, kita bisa tambahkan misalnya di positif 1 di sini. Maka nilainya kita masukkan ke persamaan Shockley, ID IDSS kali 1 minus VGS dibagi VP, VGS kita ganti plus 1. VP-nya tadi diketahui min 4, IDSS-nya 10 mA, kita dapat 15,63 di titik sini. Maka kita hubungkan grafiknya, kita dapat kurva karakteristiknya. Nah, untuk P-channel MOSFET, kebalikannya dia ada di sumbu positif. Mirip sebenarnya kalau P-channel MOSFET, hanya channelnya adalah sekarang P. Di sini ya, channel yang seharusnya warna P. Ketika VGS-nya sama dengan 0, IDSS-nya maksimum. ID-nya sama dengan IDSS. IDSS
Saat semakin positif, ini positif, maka elektron yang ada di n-channel, di n-type sini akan tertarik mendekati channel sehingga terbentuk depletion region. Semakin besar nilai positif gate-nya, VGS-nya semakin besar, positifnya seperti ini, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, maka depletion region yang terbentuk semakin besar sehingga menghalangi channel, sehingga arus tidak bisa maksimum seperti yang tadi. Maka dia akan tertutup ketika VGS-nya sama dengan VP. Oke, ini N-channel, grafiknya yang ini adalah P-channel. Kalau N-channel dia masuk ke dalam ya, kalau P-channel dia keluar. Ini adalah beberapa karakteristik dari MOSFET tipe depletion. Ada VGS, VDS, drain current, dan seterusnya. Ini akan dipelajari ketika praktikum. Nah, kemudian enhancement type MOSFET. Kalau depletion type tadi channelnya terbentuknya di bawah gate, langsung ada channel. Kalau depletion type tidak ada channel di bawah gate. Jadi itu adalah perbedaan antara depletion dengan N-channel. Maka ketika kita kasih tegangan di VGS, bisa kita tegangan positif di VGS, di sini tegangan positif, maka yang terjadi apa? Elektron-elektron di P-type akan tertarik menuju tepi dari oxide sini. Jadi terbentuklah channel. Semakin besar positif VGS-nya, maka semakin banyak elektron yang tertarik meninggalkan hole yang ada di P-type. Jadi jangan dibayangkan kalau kita punya P-type maka tidak ada elektron. Ada elektron tapi minority carrier, maka dia akan tertarik. Kalau seperti ini maka tertarik membuat channel. Semakin besar VGS-nya semakin besar, maka IDS-nya juga akan semakin besar. Karena apa? Karena channel yang terbentuk semakin besar. Oke. Saat VGS-nya semakin kecil, maka channel yang terbentuk akan semakin kecil sehingga arus yang mengalir juga akan semakin kecil. Maka kita lihat di grafik nilainya. Ini adalah ID, dia adalah VGS, VDS, dan ini adalah VGS. Kita lihat semakin besar VGS-nya, maka channel yang terbentuk semakin besar, ya kan? Karena semakin positif di sini, maka elektron yang tertarik ke tepi sini semakin besar. Sehingga arus yang mengalir juga semakin besar sih. Di sini kita lihat grafiknya. VGS sama dengan 8 volt lebih besar daripada VGS sama dengan 7 volt. Lebih besar daripada VGS 6 volt dan seterusnya. Kemudian kita punya VT. VT adalah nilai threshold ya. Ketika VDS saturasi itu sama dengan VDS-nya itu sama dengan VGS minus VT, maka dia saturasi di sini ya, titik ini. Titik 6 volt ya saturasi. Kalau VDS-nya belum lebih besar daripada VGS minus VT, maka dia masih linear region di sini. Jadi kuncinya adalah untuk saturasi maka nilai VDS itu harus lebih besar atau sama dengan VDS sat. VDS sat itu apa? VGS dikurangi dengan VT. Nah, VT itu threshold itu diketahui biasanya. Nah, untuk menyelesaikan MOSFET enhancement maka kita tidak pakai Shockley, tadi kita persamaan lain. ID sama dengan K kali VGS minus VT kuadrat, dan K itu sama dengan ID on dibagi VGS on dikurangi VT kuadrat. Maka dari situ kita bisa membuat grafik karakteristik seperti ini, sama seperti di tadi GFET maupun di depletion mode MOSFET. Dan ini untuk P channel. Kalau P channel berarti channel yang terbentuk di bawahnya nanti adalah P, tapi awalnya nggak ada karena dia enhancement. Nah, ketika kita kasih tegangan yang negatif di sini, maka minority carrier di N-type akan tertarik menuju ke bawah oxide sini sehingga membentuk channel P sehingga arus bisa mengalir. Semakin negatif, maka semakin besar arus yang bisa mengalir sehingga kita bisa melihat grafik seperti ini. Ini simbolnya N-channel masuk ke dalam dan P-channel keluar. Nah, bedanya antara enhancement sama depletion, kalau depletion tadi udah ada channel. Jadi di sini grafik di sini itu jadi dia tidak putus-putus seperti ini. Ini kalau grafiknya depletion. Jadi grafik di sini di gate itu tidak putus-putus. Tapi kalau putus-putus seperti ini, dia berarti enhancement karena awalnya tidak ada channel di bawahnya, jadi dianggapnya masih putus-putus. Ketika kita kasih tegangan VGS yang sesuai, maka dia akan terbentuk channel di situ. Ini adalah karakteristik dari MOSFET enhancement. Jadi ada VDS, VGS, drain current dan seterusnya, akan dipelajari lebih lanjut di praktikum. Nah, ini enhancement mode. Gunakan data yang pakai SID 6.43 di sini. Kemudian
dengan VGS thresholdnya atau VT ya sama dengan 3 volt, tentukan nilai K, kemudian transfer karakteristik. K itu sama dengan tadi rumusnya adalah ID on dibagi VGS on dikurangi VGS threshold kuadrat ini ya, persamaan ini. Maka kita masukkan ID on-nya 3 mA, VGS on-nya 10 volt, Saya kita masukkan ID on-nya sama dengan 3 mA, VGS-nya sama dengan 10 volt. Oke, dari mana ID on? Dari sini ya. Oke. Drain current-nya kan 30 mA di sini ya. Drain current-nya. Jadi dianggapnya dia 3 Oh, di sini. On state drain current nih, VGS-nya sama dengan 3 mA. Berarti kita masukkan ID on-nya sama dengan 3 mA. Kemudian gate threshold voltage VTH on-nya sama dengan 1. Jadi kita VGS threshold-nya dia 5 ya. Oke. Di sini VGS threshold-nya itu mestinya dia minimum 1 dan nilai maksimumnya 5 ya, 5 volt DC. Nah, ketika on state drain current-nya 3 mA, maka VGS threshold-nya mestinya dia 1 volt. Berarti di sini sebenarnya VGS threshold-nya itu bukan 3, mestinya di sini adalah 1 volt ya. Oke. Kemudian kita masukkan dan VGS on-nya di sini kan sini sama dengan 10 volt. Jadi kita masukkan angkanya 10 volt VGS on-nya. ID-nya sama dengan 3, terusnya sama dengan 1. Jadi ini bukan 3 dibagi 1, jadi 3 dibagi 9 ya. 9 kuadrat 3 dibagi 81. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 81. Kita dapat K-nya. Ya. Oke, salah di sini penyelesaiannya. Kemudian dari situ nanti kita bisa menentukan berarti ID itu sama dengan K kali VGS minus VT kuadrat. Berarti K-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 81 dikali VGS minus VT. Anda bisa hitung itu. Kemudian kita bisa menentukan nilai ini. Jadi misalnya VGS-nya sama dengan 5 volt. Anda masukkan ke persamaan ini. VT-nya kan diketahui ya. VT-nya sama dengan 1 volt ya. Maka Anda tinggal masukkan VGS-nya di sini, Anda dapat ID-nya berapa. Kemudian Anda coba beberapa nilai sehingga kita bisa menggambar karakteristik seperti ini di sini. Jadi VGS-nya berapa, ID-nya diketahui berapa. Nah, kemudian ya ada beberapa yang terkait dengan MOSFET. Ada Zener Protect MOSFET. Jadi sini fungsinya adalah untuk memproteksi. Jadi ada thin layer SiO2 antara gate dengan channel MOSFET, sehingga biasanya kita biasanya muncul adanya transient. Maka oleh karena itu untuk menghilangkan transient di antara VGS, maka kita tambahkan dengan Zener sehingga dia bisa memproteksi terhadap polaritas yang berbeda tiba-tiba sehingga muncul transient. Kemudian yang kedua adalah VMOS. Jadi kalau MOSFET dan GFET tadi kan planar ya. Kalau planar itu artinya dari kanan ke kiri gitu alirannya. Kalau vertikal, VMOS seperti di vertikal ini kita punya source di sini, drainnya di sini, aliran arusnya itu aliran magnetic carrier-nya itu turun ke bawah. Kalau tadi kan planar ke kanan dan ke kiri, kalau ini ke bawah. Maka karakteristiknya seperti ini. Kita punya gate yang kontrol oleh gate di sini, drainnya di bawah sehingga aliran magnetic carrier-nya turun ke bawah. Dibuka ada dikontrol oleh gate. Nah, perbedaan antara VMOS sama planar MOSFET adalah VMOS channel resistance levelnya lebih rendah, tetapi sehingga kita bisa mendapatkan carrier dan power rating yang lebih tinggi. Kemudian dia punya positif temperatur. Jadi kalau temperaturnya naik, arusnya naik. Kalau di MOSFET kan sebaliknya.
Kemudian ini CMOS. CMOS itu hubungan antara MOSFET dengan PMOS dan NMOS, sehingga complementary MOSFET atau CMOS. Dia di satu CMOS terdiri dari PMOS sama NMOS dalam satu tempat yang sama. Jadi ini punya PMOSFET, ini punya N-channel MOSFET. Bisa menggunakan enhancement, bisa menggunakan depletion, tergantung dengan apakah channelnya sudah terbentuk di bawah gate atau belum. Oke, ini adalah CMOS. Misalnya CMOS bisa digunakan sebagai inverter. Sehingga ini misalnya N-channel MOSFET, ini P-channel MOSFET, Q1 sama Q2, maka dia pakainya ini enhancement ya. Maka ketika tegangannya positif, tegangannya positif plus 5 seperti ini, maka yang terjadi adalah N-MOSFET ini akan on ya. Kalau inputnya 5, MOSFET ini akan on, sehingga di sini on, di sini off. Maka VO-nya sama dengan 0 volt. Sebaliknya ketika VI-nya sama dengan 0, maka yang terjadi ini on, yang di sini off. Kalau 0 di sini on, sehingga arusnya 0 ya, sehingga VO-nya sama dengan 5 volt. Maka dia inverter ketika inputnya tinggi 5 volt, tegangan outputnya 0. Ketika inputnya 0, tegangan outputnya adalah 5 volt. Maka kita bisa gunakan CMOS sebagai inverter maupun sebagai inverter atau switching juga bisa. Ini adalah gambar CMOS. Jadi dalam satu die itu ada PMOS sama NMOS. Ini adalah GFET, ini N-channel MOSFET. Kalau MOSFET metal semikonduktor FET. Jadi antara gate dengan channel nggak ada oxide, kita lihat. Ini gate, ini metal ya. Di sini langsung oxide, tidak ada channel. Tidak ada oxide. Ini langsung channel di sini. Jadi metal langsung ketemu sama oxide, tidak ada channel di antara untuk MOSFET. Jadi karakteristik dari MOSFET seperti ini. Maka gambar notasinya seperti ini untuk MOSFET. Ketika VGS-nya sama dengan 0, maka dia ada di grafik di tengah-tengah. Ketika kita naikin lebih positif VGS-nya, maka arus yang mengalir semakin besar. Ketika kita turunkan nilai tegangan VGS-nya, maka arus yang mengalir semakin kecil. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan positifnya di sini, positif, berarti apa yang terjadi? Jadi hole atau minority carrier di sini di P itu tidak akan tertarik atau dia akan tertolak, sehingga kita membuat channelnya semakin besar, sehingga arus yang mengalir di sini atau carrier yang mengalir di antara drain ke source semakin besar, sehingga arus mengalir semakin besar. Tapi ketika kita kasih tegangan negatif di sini, maka yang terjadi adalah hole atau minority carrier di P akan tertarik ke sini, ya kan? Akan tertarik ke sini, sehingga timbul deposition region semakin besar, semakin negatif, maka semakin besar minority carrier di P atau hole yang tertarik ke gate, sehingga dia akan menutupi channel, sehingga tidak ada arus ketika nilainya maksimum. Maka ini adalah MOSFET. Dia ada juga ini, kalau yang udah timbul di bawahnya gate itu channel, maka disebut dengan depletion. Kalau belum seperti ini, maka disebut dengan enhancement. Maka inilah summary-nya. Ini untuk GFET dan MOSFET depletion. Persamaannya sama untuk menentukan kurva karakteristiknya pakai Shockley. Kemudian kalau MOSFET enhancement itu berbeda menggunakan persamaan ini ya. Dan ini adalah MOSFET. MOSFET juga mirip persamaannya dengan GFET dan MOSFET tipe depletion. Ini MOSFET depletion channel. Ini depletion. Ini GFET. Oke. Ini MOSFET enhancement. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk FET. Jadi kita sudah menyelesaikan FET. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.